Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 16 November 2022. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan yang terus Tuhan berikan untuk setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu sebagai anak-anak Tuhan, kami sungguh menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu itulah yang menuntun setiap kami untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami untuk kami bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-37 hingga pasal 24 ayatnya yang ke-14. Mari kita membaca bersama-sama dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita. Matius 23 ayat yang ke-37 demikian bunyi firman Tuhan. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita adalah gereja yang beriman. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali agen perjalanan menawarkan ziarah rohani ke Yerusalem. Karena kota ini sangat bersejarah bagi umat Kristen dan khususnya bagi orang Yahudi. Yerusalem dengan bait Allah adalah kota suci bagi bangsa Yahudi. Bait Allah adalah kiblat mereka yang dilembagakan oleh para pemimpin agama di masa lampau. Kegiatan ritual keagamaan orang Yahudi dipusatkan di bait Allah. Oleh karena itu, bangunan fisik bait Allah melambangkan status kerohanian mereka yang hakiki. Di dalam prakteknya, perlembagaan bangunan bait Allah telah mengaburkan inti kerohanian yang sebenarnya. Bait Allah justru diasosiasikan dengan ritual keagamaan dan kegiatan yang bersifat legalistik. Kesalahan yang fatal ini mengakibatkan bangsa Israel menolak Tuhan dengan cara membunuh nabi-nabi yang diutusnya. Berkali-kali Tuhan rindu untuk memanggil dan menyatukan umatnya. Tetapi Israel selalu menolak Tuhan. Justru atas nama bait Allah dan Yerusalem. Kalau kita tahu dalam sejarah,
Bait suci pertama yang berdiri di Yerusalem direncanakan oleh Daud dan dibangun oleh Salomo. Setelah terbengkalai oleh beberapa raja Yehuda yang jahat, Yosialah yang memperbaiki bait suci tersebut. Namun orang Babel pun akhirnya menghancurkannya kembali. Mereka yang kembali dari pembuangan membangun bait suci yang sangat sederhana dibandingkan dengan sebelumnya. Dan Herodes membangun kembali bait suci itu dengan mega proyeknya di lahan yang sama tanpa membongkar bangunan yang lama. Sehingga ritual masih bisa dijalankan seperti biasanya. Pembangunan itu masih berlanjut pada masa hidup Yesus dan baru selesai pada tahun 64 Masehi. Dan kembali akhirnya bait suci ini dihancurkan. Bapak Ibu Saudara, beranjak dari bait suci itulah Tuhan Yesus memproklamasikan permulaan penderitaan zaman baru yang ditandai dengan keruntuhan bait suci. Penyesatan atas nama Mesias, kabar tentang perang, kelaparan, pengikut Kristus akan dibunuh, banyak orang akan menjadi murtad dan saling membenci. Muncul nabi-nabi palsu dan kasih banyak orang menjadi dingin. Keruntuhan bait suci ini merupakan gambaran dalam sejarah akan kedahsyatan akhir zaman. Tanda-tanda berikutnya akan berulang dengan intensitas yang meningkat. Yesus mempersiapkan pengikut-pengikutnya untuk menghadapi masa-masa yang sangat sulit supaya mereka bersabar dan bertekun. Sesudah kebangkitan dan kenaikannya ke surga, para pemimpin Yahudi mulai menganiaya pengikut Tuhan Yesus. Dan Kaisar Nero memfitnah orang Kristen yang membakar kota itu dan mulai menyiksa ribuan orang pengikut Kristus. Selama berabad-abad orang Kristen mengalami penganiayaan. Tuhan Yesus sudah menubuatkan kehancuran Yerusalem dan bangunan Bait Allah karena telah menjadi simbol agama Yahudi yang dipenuhi dengan ritualisme, legalisme, dan kemunafikan. Para pemimpinnya bahkan telah menolak Tuhan sendiri. Bait Allah dan Yerusalem yang seharusnya menjadi tempat dan lambang kehadiran Allah telah menjadi simbol kemunafikan yang menolak Tuhan. Justru Bait Allah tidak beriman kepada Allah itu sendiri. Nubuat Tuhan tidak tanggung-tanggung. Pembersihan dosa dan kemunafikan dilakukan secara radikal. Tidak satu pun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Nubuat ini adalah awal restorasi dan kebangunan rohani yang total, yang memimpin kepada pertobatan. Yang seharusnya Tuhan kehendaki adalah gerejanya sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Gerejanya sungguh bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dengan tepat, bukan menjadi tempat legalis, ritual, dan bahkan kemunafikan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa gereja bukan karena menara yang tinggi, bukan karena gereja yang mewah, megah dan besar. Tetapi gereja seharusnya dipanggil untuk memiliki iman yang besar. Seringkali kita terfokus pada kehidupan bergereja dengan gereja yang besar, megah. Namun Bapak Ibu Saudara, apalah arti gereja besar tanpa iman dan hati yang besar kepada Kristus dan kasih yang besar kepada Kristus? Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semakin bertumbuh dewasa, semakin bertumbuh iman kita kepada Tuhan, semakin berbesar hati dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga ketika tantangan dan pergumulan kita hadapi, tidak membuat iman kita mudah goyah. Namun justru iman kita semakin bertumbuh di dalam tantangan hidup sambil mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Biarlah kita sungguh menjadi gereja yang memiliki iman yang semakin terus bertumbuh kepada Tuhan sambil mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami. Seringkali ya Tuhan, kami hanya berfokus melihat gereja Tuhan yang besar, megah dan mewah. Namun kami lupa kalau sebenarnya kami inilah gereja Tuhan. Kami inilah gereja yang dipanggil untuk memiliki iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu Tuhan mengingatkan setiap kami sebagai gereja-gereja Tuhan untuk punya hati yang mau terus percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Sehingga tantangan, pergumulan, kehidupan yang kami hadapi itu tidak membuat iman kami goyah. Tetapi justru kami semakin kuat, semakin teguh di dalam iman kami. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sehingga Injil Kerajaan Sorga semakin dikenal karena kami semakin setia kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di tengah-tengah tantangan dan pergumulan kami memerlukan Tuhan untuk memberikan kami kekuatan menghadapinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.